Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Irianto Thoib. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu hal yang berkaitan dengan masalah pondasi. Pondasi adalah bagian dari suatu bangunan yang sangat penting fungsinya untuk mendukung beban dari bangunan tersebut. Apabila pondasi kita bangun dalam posisi kegagalan pondasi, maka semahal apapun investasi kita dari bangunan tersebut tidak adalah artinya sama sekali. Oleh sebab itu, kita diharapkan untuk memperhatikan masalah pondasi ini sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, tidak ada solusi yang dapat kita ambil ataupun yang bisa ditempuh untuk melakukan perbaikan terhadap kegagalan satu pondasi. Memang pada saat dahulu ada yang sempat mengatakan bahwa pondasi bisa dilakukan perbaikannya dengan cara grouting ataupun dengan cara jacking, tapi itu memerlukan biaya yang sangat besar, bahkan bisa 3 kali lipat dari proses pembangunan gedung itu sendiri. Oke, baik. Pada kesempatan ini bertepatan waktunya dengan kita sedang membangun satu tempat ibadah di Kota Sorong, yaitu Masjid Raya Al-Akbar, Masjid Kota Al-Akbar, Kota Sorong. Dari bangunan ini sendiri sebenarnya adalah pembangunan renovasi, artinya perbaikan untuk memenuhi kebutuhan jamaah yang semakin membludak, semakin banyak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Proses pembangunan diawali dari pembangunan pondasi, yang mana bahwa bangunan ini terdiri dari 4 jenis pondasi yang kita gunakan. Kita bisa lihat dari slide berikutnya bahwa pondasi yang kita bangun dari satu bangunan masjid ini itu adalah terdapat 4 jenis pondasi. Keterpaduan dari 4 jenis pondasi yang ada di sini. Kita lihat yang pertama ini adalah pondasi bore pile, Strauss biasa kita bilang. Kemudian pondasi tiang pancang yang ada di dalam bangunannya. Kemudian pondasi footplat ada di bagian atas dari bangunan pondasi tiang pancang itu sendiri yang berfungsi sekaligus sebagai pile cap. Dan kemudian yang merah ini adalah pondasi sarang laba-laba. Yang keempat pondasi ini semua ini ada di bagian bangunan bagian bawah, lantai pertama yang seluruhnya ini adalah beton. Sedangkan yang di lantai yang berikutnya ini dibangun dengan struktur rangka baja. Kita akan jelaskan satu persatu dari pondasi-pondasi yang kita pakai untuk membangun renovasi bangunan masjid kita ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan satu jenis pondasi, memilih satu jenis pondasi, kita harus melakukan soil investigasi atau penyelidikan terhadap tanah di mana pondasi itu akan kita tempatkan ataupun bangunan itu kita akan tempatkan. Kita lakukan investigasi, itu ada beberapa alat, salah satunya adalah menggunakan alat sondir seperti yang kita lihat ini. Ini akan kita dapati, kita hasilkan adalah kedalaman, kemudian lekatan tanah dan daya dukung tanah terhadap bangunan yang kita tempatkan nanti. Ya, kita lihat bahwa kedalaman ini, lekatan tanah ini dan daya dukung ini itu semua dihasilkan dari satu alat pada saat kita lakukan soil investigasi. Kita bisa memilih pondasi yang kita tempatkan. Apabila kita lakukan soil investigasi itu ternyata posisi bangunan, posisi tanah itu memiliki kedalaman tertentu, punya kedalaman dalam misalnya untuk mendapatkan daya dukung yang optimal, maka kita harus menggunakan pondasi tipe pondasi dalam. Apabila pondasi tanah yang kita dapati mempunyai atau memiliki karakter yang hanya beberapa sentimeter atau beberapa dangkal saja posisinya, maka ini kita bisa bangun pondasi dangkal. Begitu pengertiannya. Oke, kita masuk kepada jenis pondasi yang pertama yang kita pakai di dalam bangunan masjid kita ini. Itu adalah pondasi Strauss atau pondasi bore pile. Pondasi ini
memiliki tipe, yaitu pondasi tipe dalam. Kemudian jenis material yang kita gunakan itu adalah material beton, bisa bulat, dan cara kerja pondasi ini adalah cara kerja friction atau lekatan dan end bearing atau ujung. Maksudnya di sini lekatan dari tanah akibat masuknya pondasi bore pile tadi itu terjadi friction, terjadi lekatan sepanjang permukaan tiang itu sendiri, ya, dan kemudian terjadi daya dukung pada ujung tiang pada kedalaman tertentu yang telah kita dapati lewat soil investigasi tadi. Ini yang disebut dengan friction dan end bearing. Nah, kita masuk pada pondasi berikutnya adalah pondasi tiang pancang. Kalau pondasi tiang pancang ini sendiri, setelah kita memasukkan tiang ke dalam tanah, terdapat lapisan-lapisan tanah ini, maka dia juga akan terjadi daya dukung akibat perlawanan beban yang ada ini. Maka daya dukung yang terjadi itu adalah friction, lekatan akibat permukaan tiang yang kita masukkan, jepitan yang terjadi, dan kemudian daya dukung ujung. Nah, pondasi ini juga termasuk pondasi yang tipe dalam. Kemudian jenis material yang kita bisa pakai di sini adalah kayu, beton. Biasa kita beton ini adalah tipe yang segi 4, segitiga atau bulat, dan kemudian dari baja. Biasa juga kita gunakan pondasi baja H-beam atau bulat. Cara kerjanya juga seperti tadi, pondasi bore pile itu adalah friction, lekatan, dan end bearing. Nah, kita lihat seperti ini. Ketika tiang pancang itu kita tancapkan masuk ke dalam tanah, maka ada perlawanan lekatan yang terjadi di sepanjang permukaan sisi-sisi luar dari tiang pancang ini sendiri dengan terhadap tanah, dan kemudian terjadi daya dukung ujung pada tiang pancang itu sendiri. Dia sehingga mampu menerima beban yang diberikan oleh pondasi kepada pondasi itu sendiri. Yang berikutnya adalah pondasi tiang pancang ini. Biasa kita gunakan alat pancang atau piling unit yang kita sebut alat pancang itu bisa dengan kapasitas yang besar maupun yang mini pile. Ini kebetulan kita menggunakan kapasitas yang mini pile untuk ukuran dimensi tiang pancang 20 x 20 yang kita tempatkan di dalam ruangan masjid sedemikian rupa sehingga ketinggiannya itu cukup sampai pada langit-langit masjid, plafon masjid. Bisa kita lakukan proses pemancangan di dalamnya. Nah, ini dengan menggunakan piling unit juga menghasilkan kedalaman lekatan tanah dan dukung tanah akibat kita menggunakan pondasi tiang pancang. Pada proses pelaksanaan pondasi tiang pancang ini, Bapak Ibu sekalian, kita mampu menghitung daya dukung dari pondasi itu sendiri pada saat pelaksanaan kita berlangsung. Pelaksanaan pemancangan itu berlangsung. Nah, itu kita sebut dengan proses calendering. Kita lihat di sini ada gambar tentang proses calendering pada saat kita lakukan proses pemancangan tiang itu. Ini kita ngambil grafik, hasilnya seperti ini grafiknya, ya. Ini grafik calendering, dan kemudian kita olah dengan menggunakan formula namanya Healy formula. Kita bisa dapati satu sertifikat yang keluar di situ adalah daya dukung dari tiang pancang yang kita lakukan tadi, yang kita bangun tadi. Itu kita akan keluar daya dukung, perhitungannya akan keluar daya dukung, sehingga kita tahu daya dukung dari tiang pancang yang kita bangun itu berapa besar untuk apakah mampu untuk memikul beban yang kita akan berikan. Nah, kita lihat. Nah, ini grafik yang kita dapatkan dari hasil calendering. Namanya grafik calendering. Kita akan lihat dari hasil ini akan terjadi penetrasi. Ini penetrasi sepanjang ini ada 9 kali pukulan, ya. Ini terjadi penetrasi selama 9 kali pukulan itu adalah 4 cm, ya. Nah, kemudian ada namanya rebound. Rebound itu adalah perlawanan terhadap daya pukul hammer itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa
beberapa kriteria yang kita bisa masukkan di dalam menghitung daya dukung ini, mulai dari berat tiang pancang itu sendiri, berat hammer yang kita pakai, kemudian jenis tiang pancang yang kita gunakan. Itu pada saat kita proses pelaksanaan pemukulan, itu akan terjadi perlawanan ketika sudah sampai pada titik kulminasi penetrasi yang layak untuk kita hitung. Nah, kita lihat di sini, ketika kita pukul satu kali pukulan, masuk penetrasi, itu akan terjadi perlawanan. Ini namanya rebound. Rebound itu perlawanan dari tanah akibat masuknya tiang. Ya. Kemudian kita dari ini semua kita hitung masuk di dalam formula, nilai formula tadi, maka kita akan keluarkan satu sertifikat yang di dalam sertifikat ini akan keluar nilai yang kita sebut dengan nilai daya dukung. Ya, di sini kita lihat satu titik itu ada mempunyai daya dukung sebesar 24,57 ton. Bapak Ibu sekalian, dari daya dukung satu titik ini, apabila kita dalam bangunan itu ada 10 titik misalnya, ya, maka kita akan padukan dia menjadi satu sehingga menjadi kelompok tiang. Nah, kita satukan kelompok tiang ini sehingga dia dapat memikul beban secara merata dari semua beban yang akan dipikulnya oleh pondasi-pondasi tersebut. Jadi kemampuan daya dukung ini sudah bukan kemampuan daya dukung tunggal dari satu pondasi, tapi kemampuan daya dukung ini sudah merupakan kemampuan daya dukung secara kelompok tiang. Nah, kalau 24 ton satu titik, jika kita bangun di situ ada 10 titik, berarti 240 ton sudah terdapat kapasitas daya dukung yang bisa memikul beban yang ada di atasnya. Kebetulan di pondasi kita di masjid ini ada sekitar kurang lebih 152 titik yang kita bangun di bagian dalam untuk memikul bagian dalam pondasi yang kita tempatkan bangunan tersebut, 152 titik. Ambil kalau kita rata-rata di situ 20 ton saja, maka dikali dengan 152 titik, kurang lebih 3 juta ton yang bisa, 3 juta kilogram ataupun beban yang bisa kita pikulkan dari pondasi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita lihat kemudian yang berikutnya adalah pondasi footplat. Pondasi footplat ini, kalau kita lihat modelnya seperti ini, sering sekali kita mengatakan bahwa pondasinya adalah pondasi cakar ayam. Mungkin saja disebabkan karena tapaknya itu seperti tapak kaki ayam. Ini kita biasa sering umumnya kita bilang pondasi cakar ayam. Sebenarnya pondasi cakar ayam itu berbeda. Pondasi cakar ayam yang sebenarnya beda dengan ini kita sebut dengan pondasi footplat atau pondasi telapak. Bisa juga pondasi footplat setempat atau pondasi footplat menerus. Nah, nanti kita akan jelaskan seperti apa yang dimaksud dengan pondasi cakar ayam pada sesi berikutnya. Tapi kali ini kita akan jelaskan pondasi footplat. Tipe pondasi footplat ini adalah pondasi dangkal, dan kemudian jenis materialnya tentu dari beton, dan cara kerjanya adalah luasan daerah kontak. Luasan daerah kontak maksudnya daerah permukaan yang ditempatkan di atas tanah ini, itu adalah daerah yang kontak langsung dengan pondasi ini. Jadi tanah ini harus betul-betul stabil untuk mendukung beban pondasi tersebut tentunya. Ini yang dimaksud dengan luasan daerah kontak. Jadi kalau pondasi ini pondasi footplat menerus, berarti lebar ini dikali dengan panjang, itu adalah luasan yang bisa dipakai untuk memikul beban yang bekerja di atas secara merata. Ya. Beban merata tentunya. Jadi dia akan berubah jadi pondasi titik kalau itu merupakan pondasi di tempat. Tapi kalau ini pondasi footplat menerus, berarti dia akan jadi pondasi merata. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah pondasi sarang laba-laba. Ini satu keistimewaan. Kenapa sampai disebut sarang laba-laba? Kalau tadi kita dengar namanya pondasi cakar ayam, ini kali ini pondasi sarang laba-laba. Satu jenis pondasi yang sedikit berbeda, yang jarang kita temui. Sarang laba-laba ini adalah satu jenis pondasi yang memang ditemukan oleh putra-putra Indonesia yang sudah dipatenkan,
Dan kita lihat bahwa pondasi sarang laba-laba ini juga mempunyai tipe, ya, adalah pondasi dangkal. Jenis material yang kita gunakan adalah material beton, dan cara kerjanya adalah luasan daerah kontak juga, sama dengan footplat tadi. Daerah ini yang kita sebut daerah kontak kita adalah seluruh permukaan bagian bawah yang kontak langsung dengan tanah di mana pondasi itu ditempatkan. Di sini kita lihat ada kolom-kolom, kemudian dari antara kolom-kolom ini kita hubungkan dengan plat beton tegak, kita sebut biasa dengan rib, ya, kita sebut dengan rib. Ini plat beton yang kita pasang secara tegak, tingginya kurang lebih biasa 1 sampai 1,5 meter. Nah, dia saling mengikat sehingga ada keterikatan satu dengan yang lain menjadi kokoh. Nah, di antara rib-rib ini itu akan kita tempatkan tanah yang mempunyai kualitas tertentu, tanah tentunya yang sudah diuji kepadatannya di laboratorium, sehingga tanah ini berfungsi sekaligus sebagai struktur. Ini satu keanehan, Bapak Ibu sekalian. Pondasi sarang laba-laba ini kita lihat bahwa dia memiliki rib-rib. Rib-rib ini kita bangun, kemudian kita tempatkan tanah di dalamnya, masukkan tanah. Tanah ini kita bangun, kita masukkan, kemudian kita padatkan secara lapis demi lapis atau slab by slab. Nah, kita padatkan sebaik mungkin. Jadi misalnya kita masukkan contohnya, contohnya seperti ini, ya. Ini kalau kita di masjid, kita menggunakan rib yang ada di dalam ruangan kita bagian dalam. Kita lihat bahwa ini adalah pondasi footplat mengelilingi ini ruangan ini. Kemudian ada pondasi bore pile kita bangun di sini. Di dalam pondasi footplat ini ada pondasi tiang pancang yang titik-titik ini, ya, yang titik-titik ini adalah pondasi tiang pancang. Nah, dia berfungsi sekaligus sebagai pile cap dari tiang pancang itu sendiri. Kemudian di sini ada pondasi footplat yang setempat. Ini ada footplat menerus, ada footplat setempat. Ini memikul kolom-kolom. Nah, tadi saya katakan bahwa rib-rib ini berfungsi untuk mengikat kolom satu dengan yang lainnya. Dia modelnya seperti sarang laba-laba, makanya kita sebut dengan pondasi sarang laba-laba. Kemudian rib-rib ini kita lihat, ya, rib-rib yang kita bangun di masjid. Nah, kemudian rib-rib ini kita ikat sedemikian rupa sehingga dia menghubungkan antara kolom dengan kolom, ya. Dia saling menyilang di tengah. Modelnya mirip sarang laba-laba. Kita lihat juga seperti ini. Ini setelah dipasangi bekisting, ya. Nah, ini nanti sebentar kita akan buka bekisting setelah kita cor. Kemudian di sela-sela ini kita masukkan tanah yang kita padatkan. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini dari salah satu kegiatan. Kita lihat bahwa rib-rib sudah terbentuk, ya. Kemudian di antara rib kita masukkan tanah. Ini daerah yang belum kita masukkan, yang ini sudah dimasukkan, sudah dipadatkan. Kemudian yang ini sudah sempurna, proses pemadatannya sudah penuh sampai di atas. Yang ini masih layer, lapis demi lapis, slab by slab. Kita padatkan sedemikian rupa sehingga proses pemadatan itu sempurna. Kita jangan terlalu banyak menggunakan air untuk proses pemadatan. Tadi saya sebutkan bahwa tanah yang memang sudah dilakukan pengujian laboratorium, bahwa kondisi air seperti apa sehingga proses pemadatan ini secara sempurna. Nah, setelah penuh seperti ini, kemudian kita tempatkan slab di atasnya. Slab beton kita tempatkan di atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ada ilustrasi seperti ini. Ketika beton kolom itu kita tempatkan, kemudian kita berikan beban, dan di situ ada slope, ya, di situ ada tiang pancang. Perlawanan akibat beban ini akan dilawan oleh baik tanah, tiang pancang maupun pondasi footplat. Tapi karena plat ini tidak dihubungkan oleh rib-rib tadi, sehingga dia akan terjadi lendutan. Lendutan ini bisa mengakibatkan keramik kita lepas, kemudian retakan-retakan pada titik-titik pertemuan dengan kolom ini, sehingga air tanah bisa bocor di sini air tanahnya karena retak terjadi. Kemudian ini juga keramik-keramik bisa lepas karena terjadi lendutan. Nah, ini disebabkan karena proses pertimbangan ini tidak kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apabila kita menggunakan rib, kita akan dapati hasilnya seperti ini.
kita akan dapati hasilnya seperti ini. Ketika kita bebani dari kolom-kolom itu, maka tanah yang kita padatkan tadi itu berfungsi sebagai struktur. Setelah kita menempatkan dia di dalam tanah itu, di dalam rip-rip. Nah, kemudian di atas rip itu kita ikat lagi dengan slab beton atau plat beton. Struktur-struktur yang terjadi ini mengakibatkan ketebalan tertentu sehingga mampu mendukung secara merata beban yang ada di atas ini berubah menjadi beban merata sehingga mampu dipikul oleh pondasi dan mengimbangi perlawanan tanah yang ada di atas di bangunan itu sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini satu ilustrasi. Kita bisa lihat lagi ilustrasi berikutnya apabila ada satu wadah, ya, ada wadah di mana wadah itu kita isi air. Nah, kemudian kita ngambil satu mangkok misalnya, kemudian mangkok itu dalam keadaan terbuka, kita tempatkan di atas wadah berisi air tadi, maka mangkok itu tenggelam, ya, atau ya mangkok itu tenggelam karena dia terbuka atau ada rongga yang bisa mengakibatkan keluarnya udara. Tetapi bagaimana kalau mangkok ini tertutup sehingga kita balik mangkok itu menghadap ke air? Ketika mangkok ini kita tempatkan di atas air, maka terjadi pemampatan, terjadi di dalam mangkok itu sendiri. Itu mangkok kita bisa bebani, ya, mangkok itu kita bisa bebani. Kenapa demikian? Karena proses pemampatan terjadi di dalam mangkok itu sendiri. Ini satu ilustrasi. Ilustrasi ini terkait dengan masalah pembangunan kita. Kita lihat, bisa kita lakukan ilustrasi tersebut. Kita lihat bangunan kita ini itu pondasi yang kita bangun itu seperti mangkok. Jadi di tepi ini ada pondasi Strauss, pondasi bore pile, kemudian ada juga pondasi cakar ayam dan pondasi pancang. Di atasnya ada pondasi cakar ayam dan pondasi footplat. Ini sehingga dia terbentuk sebagai satu mangkok di atas kondisi tanah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ibarat apabila satu waktu terjadi goyangan, gerakan tanah dan sebagainya, gempa misalnya, maka bangunan kita itu seolah sebuah batra di atas samudra gitu. Jadi ilustrasi seperti mangkok di atas wadah di dalam air di atas dalam wadah tadi yang kita tempatkan mangkok. Jadi dia akan terjadi perlawanan akibat adanya pemampatan yang terjadi di dalam rongga-rongga yang di dalam pondasi tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa dari bangunan kita itu kita bisa menghitung kurang lebih berat kubah kita sendiri misalnya 10 ton, ya. Kemudian berat atap kuda-kuda rangka dan sebagainya ada 750 ton. Lalu berat lantai aksesoris dan lain-lain itu 2.700 ton. Berat beban hidup akibat manusia pada satu waktu mungkin kedatangan Ustadz Kondang misalnya di masjid kita dan duduknya rapat sekali sehingga 1 meter persegi itu bisa sampai 4 orang. Kita hitung saja, kita anggap saja satu orang 50 kilo, berarti sudah ada 200 kilogram pada 1 meter persegi. Nah, kita hitung, maka di sini akan terjadi beban hidup sehingga terhitung 2.700 ton dari lapisan 4 lantai atau 3 lantai kita yang ada. Kemudian beban mati lantai bawah, lantai 1 itu ada 1.500, jumlah total 7.800 ton. Itu beban yang bisa kita hitung kurang lebih dari bangunan kita. Sedangkan kemampuan daya dukung dari pondasi-pondasi yang mampu memikul beban tadi, pondasi tiang pancang sendiri, karena kita jumlahnya adalah 152 titik, masing-masing titik itu ada 20 ton, maka kita hitung ada terjadi 3 juta kilogram atau 3.000 ton. Dan kemudian pondasi bore pile itu adalah 31 titik, masing-masing itu ada 70 kg, adalah 2.170 ton. Pondasi footplat 1.800 ton,
pondasi sarang laba-laba 4.500 ton, jumlah kemampuan daya dukung kita setara dengan 11.500 ton. Sehingga beban yang ada ini 7.800, kemampuan daya dukung adalah 11.500, maka kita ada kelebihan daya dukung sebesar 3.700 ton. Masih mengimbangi daya dukung yang bisa kita imbangi untuk bangunan kita tadi. Bapak Ibu sekalian, saya ulang kembali, pondasi itu adalah bagian dari bangunan yang sangat penting untuk satu bangunan. Jadi pondasi ini selayaknya kita memang betul-betul memperhatikan proses pelaksanaan atau pembangunannya. Kita akan jelaskan pada season berikutnya pondasi sarang laba-laba tadi secara detail, dan pondasi cakar ayam seperti tadi saya katakan, supaya kita tidak salah di dalam menafsirkan bahwa pondasi cakar ayam seperti apa. Tapi perlu kita tahu bahwa pondasi sarang laba-laba dan cakar ayam ini adalah pondasi hasil temuan dari putra-putra Indonesia, ya. Kita akan jelaskan secara detail. Kemudian pada sesi berikutnya kita akan jelaskan juga mengenai kebutuhan material yang bisa kita dapati untuk menghitung kebutuhan material dalam kondisi karakteristik apapun, karakteristik beton misalnya. Contoh saya, kita mempunyai karakteristik beton K200. Berarti artinya bahwa beton ini dalam 1 cm persegi bisa dihancurkan apabila mendapat beban 200 kg. Kalau karakteristik K300, berarti beton ini bisa dihancurkan apabila mendapatkan beban 300 kg. Ya, untuk 1 cm persegi. Nah, masing-masing karakteristik beton ini sendiri itu mempunyai kebutuhan material berbeda-beda. Sehingga kita akan mengetahui berapa besar material diperlukan untuk K300 dan berapa banyak material diperlukan untuk K200. Ini akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan kali ini Bapak Ibu bisa memahami apa yang kami jelaskan tentang pondasi pada kesempatan pertama, dan menjadikan masukan ataupun bahan pertimbangan atau bahan masukan yang positif untuk kita semua. Saya mengucapkan maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Halo. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari apa yang kita punya untuk orang lain, dan semoga kita menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatian, terima kasih.